wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai B30, salah satu penerapan kimia hijau dalam kehidupan kita. Ya, di sini ada Sandi, aku, Raffi, terus ada Faira dan ada Desina. Selamat menonton. Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian biosolar. Nah, dalam bahasa Inggris, biosolar juga berarti biodiesel. Pengertian dari biosolar sendiri adalah bahan bakar minyak alternatif yang tercipta dari tumbuhan. Para ilmuwan energi percaya bahwa biosolar ini merupakan energi alternatif terbaik sebagai sumber energi transportasi utama dunia di kemudian hari. Biosolar merupakan kandidat terbaik untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi yang berasal dari fosil, tidak seperti minyak sayur yang sama-sama berasal dari tumbuhan. Biosolar ini melalui proses pengolahan dengan cara yang berbeda. Nah, dari pengolahan dan bahan yang berbeda inilah bahan bakar ini memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan solar, sehingga dapat kita yakini bahwa biosolar dapat menggantikannya dalam banyak kasus. Nah, biosolar ini atau sering disebut dengan biodiesel merupakan salah satu bentuk bahan bakar alternatif yang bisa mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil. Biodiesel ini terbuat dari sumber nabati atau biomasa seperti minyak kelapa sawit. Bahan bakar ini cenderung ramah lingkungan karena mengurangi emisi karbon dioksida dan partikulat. Namun, seperti halnya semua teknologi, biodiesel juga memiliki tantangan dan kompromi yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pengolahan energi secara berkelanjutan. Nah, jadi biodiesel atau biosolar adalah bahan bakar nabati yang memiliki sifat fisis yang sama seperti dengan minyak solar, sehingga dapat digunakan untuk pengganti bahan bakar kendaraan bermesin diesel. Biosolar juga mudah digunakan, dapat diuraikan secara alami dan juga tidak beracun. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan pembuatan dari biosolar. Berikut merupakan daftar buah atau biji tanaman yang dapat diolah sebagai biosolar. Di antaranya yaitu biji kapuk, kacang tanah, nyemplung, buah kemiri, dan biji jarak pagar. Tanaman tersebut adalah contoh dari tanaman yang dapat dengan mudah kita tanam dan tumbuh di sekitar kita. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan kemungkinan ketersediaannya, biosolar termasuk dalam kategori sebagai energi alternatif terbarukan untuk menggantikan penggunaan solar. Selain bahan nabati atau tumbuhan yang sudah ada di atas, minyak kelapa sawit juga saat ini sedang menjadi pembicaraan hangat dalam penerapannya sebagai energi alternatif untuk bahan bakar pesawat, yaitu aftur. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan biosolar. Proses pembuatan biosolar itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, direct use and blending. Mesin diesel yang menggunakan minyak nabati secara langsung sangatlah tidak baik dan dapat menimbulkan masalah. Karena hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan bawaan. Meskipun minyak nabati memiliki sifat yang mirip dengan bahan bakar biosolar, namun masih memerlukan beberapa modifikasi secara kimiawi sebelum menggunakannya. Yang kedua ada microemulsion. Proses microemulsion memiliki definisi sebagai dispersi keseimbangan koloid dari mikrostruktur cairan isotropik optik dengan dimensi umumnya dengan rentang 1 hingga 150 nanometer yang terbentuk secara spontan dari cairan yang biasanya tidak dapat bercampur dan satu atau lebih ionik atau non-ionik. Komponen biodiesel yang diolah melalui proses microemulsion termasuk bahan bakar diesel, minyak nabati, alkohol, dan surfaktan serta penambah setana dalam proporsi yang sesuai. Proses ini dapat membantu mengurangi viskositas dan di sisi lain dapat meningkatkan angka setana biodiesel. Namun penggunaan bahan bakar diesel hasil microemulsion secara terus-menerus dapat menyebabkan masalah seperti jarum injektor yang menempel, pembentukan endapan karbon, dan pembakaran yang tidak sesuai. Lalu yang ketiga ada yang dinamakan dengan thermal cracking atau pyrolysis.
Pirolisis didefinisikan sebagai proses yang mengkonversi satu zat menjadi bentuk lainnya menggunakan energi panas atau pemanasan dengan bentuk katalisator. Pirolisis melibatkan proses pemanasan dalam kondisi anaerob dan pemutusan ikatan kimia untuk menghasilkan molekul yang lebih kecil. Kimia pirolitik sangat susah dilakukan untuk mengkarakterisasi karena jalur reaksi yang bervariasi dan produk reaksi yang bervariasi yang mungkin diperoleh dari reaksi yang terjadi. Bahan-bahan yang bisa dipirolisis dapat berupa minyak nabati, lemak hewan, asam lemak alami, dan asam lemak metil ester. Dalam proses memproduksi biosolar, cara paling umum adalah transesterifikasi. Transesterifikasi mengacu pada reaksi kimia katalis yang melibatkan minyak nabati dan alkohol untuk menghasilkan asam lemak alkil ester dan gliserol. Reaksi ini membutuhkan sebuah basa kuat sebagai katalis seperti natrium dan kalium hidroksida atau natrium metilasi atau proses transesterifikasi berbasis asam sulfat. Jadi itulah bahan yang dapat kalian gunakan sebagai pembuatan biosolar dan jenis-jenis proses pembuatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sandi Setiawan dari absen 30. Sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan solar dan biosolar. Penjelasan paling sederhana dalam menjelaskan perbedaan solar dan biosolar adalah dari bahan dasar pembuatnya. Solar atau yang biasa dalam bahasa Inggris yaitu diesel terbuat dari bahan dasar fosil atau minyak bumi. Sedangkan biosolar terbuat dari bahan dasar yang berasal dari tumbuhan. Lebih lanjut mengenai perbedaan yang ada di antara keduanya, terdapat 3 perbedaan yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, ada dalam kandungan energi. Terbuat dengan ragam bahan yang sangat berbeda, mengakibatkan kandungan energi dari keduanya memiliki perbedaan. Karena tercipta dari tumbuhan, biosolar memiliki kandungan energi yang kecil daripada solar. Dengan perbandingan 11%, bisa dipastikan bahwa kandungan energi dalam solar lebih banyak. Namun tetap saja, usaha untuk menciptakan olahan biosolar terbaik masih terus dikembangkan untuk meningkatkan kandungan energinya. Yang kedua, ada kadar sulfur. Belerang atau sulfur adalah unsur non-logam yang berbentuk zat padat kristalin kuning yang tidak berasa. Sulfur merupakan unsur penting untuk menciptakan pembakaran. Sulfur banyak digunakan sebagai campuran dalam penggunaan bubuk mesiu dan korek api. Dalam biosolar, kandungan kadar sulfur jauh lebih rendah dari kadar sulfur pada solar. Hal ini membuat sekaligus menyebabkan biosolar memiliki kandungan energi eksplosif yang lebih rendah. Biosolar cenderung lebih ramah lingkungan karena kadar sulfur yang rendah menghasilkan sedikit karbon dioksida. Berbeda dengan solar yang memiliki kadar sulfur yang tinggi, maka solar menghasilkan banyak karbon dioksida. Oleh sebab itu, solar tergolong salah satu penyebab polusi udara. Dan yang terakhir ada kekuatan proses oksidasi. Proses oksidasi adalah lepasnya elektron dalam sebuah molekul karena pengikatannya dengan oksigen. Dalam pengolahan bahan bakar, oksidasi berperan dalam menciptakan sumber energi untuk melakukan pembakaran. Dikarenakan biosolar memiliki kadar sulfur yang jauh lebih rendah, maka proses oksidasi dalam biosolar pun cenderung lemah. Tidak hanya itu, proses oksidasi yang lemah cenderung dapat mengakibatkan penyumpatan pada bagian-bagian mesin. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khaira Azal Almafira dari absen 17. Di sini saya akan membahas tentang manfaat dari biosolar atau B30. Nah, kalian penasaran gak sih sama manfaat dari B30 atau biosolar? Yaudah aku jelasin. Jadi, dengan adanya aturan pemerintah terkait produksi dan penggunaan biosolar B30, maka manfaat utamanya adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian sumber daya energi yang ada di Indonesia. Sekaligus juga bertujuan untuk meningkatkan nilai jual industri kelapa sawit. Tidak hanya itu, dengan menggunakan bahan nabati, biosolar B30 menghasilkan pembuangan yang relatif lebih bersih, sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Sebagai tambahan, unsur FEM yang bersifat detergensi mampu membersihkan mesin-mesin kendaraan dengan lebih baik daripada bahan bakar BBM.
Lalu, apakah biosolar atau B30 mendukung prinsip kimia hijau? Tentu mendukung prinsip kimia hijau karena biosolar atau B30 mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil.